Selamat pagi kepada saudara dan saudari. Tajuk renungan kita pada pagi ini, kasih mengangkat beban. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 26 hingga 28. Mereka memberitahunya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi pemerintah ke atas seluruh tanah Mesir. Hati Yakub tetap dingin karena dia tidak mempercayai mereka. Namun demikian, ketika mereka menyampaikan kepadanya semua yang diucapkan Yusuf kepada mereka, barulah bangkit semula semangat Yakub, ayah mereka itu. Maka berkatalah Israel, "Cukuplah sudah, anakku Yusuf masih hidup. Aku hendak pergi melihat dia sebelum aku mati." Walaupun ia tidak dinyatakan secara spesifik, tetapi ada dibayangkan bahwa anak-anak lelaki Yakub harus mengaku kepadanya apa yang mereka telah lakukan kepada Yusuf bertahun-tahun dahulu. Bolehkah kamu bayangkan bagaimana rasanya menerima berita sedemikian rupa? Dalam beberapa versi Alkitab yang lain, ia mengatakan bahwa hati Yakub pingsan. Ungkapan ini dalam bahasa Ibrani asli bermaksud hatinya menjadi mati rasa. Dia terkejut, tidak mampu memberi respon seolah-olah dia telah mati. Tetapi setelah dia tahu bahwa perkara itu adalah benar, hatinya hidup semula. Dan dia mula membuat rancangan untuk pergi dan berjumpa dengan anak lelakinya. Kita tahu bahwa Ruben dipenuhi dengan kesedihan apabila dia menemukan apa yang saudara-saudaranya telah lakukan kepada Yusuf. Walaupun kita tidak tahu bilakah yang lain-lain mula merasakan penyesalan atas dosa mereka, saya membayangkan bahwa melihat Yakub menderita dengan teruk selama bertahun-tahun atas kehilangannya pasti telah menyentuh hati mereka dengan mendalam. Alangkah beratnya beban dosa yang tidak diakui. Sekarang berdiri di hadapan Bapa mereka, mereka mungkin takut bahwa pengakuan mereka akan membawa trauma yang dahsyat kepada Yakub, sehingga dia mungkin akan mati. Alangkah leganya untuk melihat bahwa semangatnya dibangkitkan semula. Dan akhirnya bebas daripada beban rasa bersalah. Pengakuan itu selalu baik. Dan apabila ia berkaitan dengan kejujuran sepenuhnya dalam hubungan yang merangkumi kejujuran emosi dan kejujuran sejarah, ia adalah penting. Apa yang terjadi apabila kita memikul rahasia yang tidak diakui ialah satu penghalang dibina dalam komunikasi kita dengan orang yang kita kasihi. Ia semakin lebar dari masa ke masa, memusnahkan ikatan emosi antara ahli keluarga. Rahasia memusnahkan keintiman, dan akibat-akibatnya boleh menghancurkan. Ketidakjujuran yang dihasilkan ialah salah satu faktor utama dalam memusnahkan sebuah hubungan. Walaupun ia tidak pernah mudah, mengapa tidak mengaku dan menjadi jujur serta tulus sepenuhnya? Kejujuran ialah salah satu keperluan emosi yang paling penting yang kita sebagai lelaki dan wanita miliki. Dan tanpanya hubungan kita menderita.
Berdoalah agar pasanganmu akan menjadi pemurah, pemaaf seperti Yusuf dan Yakub terhadap 10 orang adik-beradik yang dulunya iri hati. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Mari berdoa. Bapa yang pengasih, berikan kami kekuatan untuk mengakui kesalahan kami terhadap satu sama lain dalam segala kejujuran. Dan jika pasangan kami datang kepada kami untuk mengaku, semoga kami menjadi pemurah dan pemaaf. Tolong lindungi dan peliharalah keluarga kami agar utuh. Terima kasih karena doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.